Welcome back to my YouTube channel Spare Part Mobil Mainan Aki. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian semua. Selamat menonton. Welcome to back my channel di spare part mobil motor mainan Aki ya teman-teman ya. Kita kali ini mau membahas tentang receiver Wheelie atau receiver RX. Dan kita juga membahas fungsi-fungsi soketnya dari receiver Wheelie atau RX ini ya teman-teman. Jadi untuk kalian jangan skip-skip video kita karena kita bakalan membahas receiver Wheelie atau RX ini sampai tuntas. Nah, kita bahas yang 7 pin dulu ya teman-teman ya. Ini di sini ada Wheelie RX yang 30 ya 24 volt. Ini FC ya teman-teman ya. Nah, ini juga 7 pin. Nah, ini 7 pin. Ini pin-pinnya ini ada yang buat ground, ada yang buat on off. Kalau 7 pin itu pasti ada on off-nya ya teman-teman ya. Nah, untuk yang ini tuh buat setir ya teman-teman ya. Buat gearbox setir. Terus ini buat gearbox roda 2 ini. Terus kemudian yang ini untuk sambungan charger atau untuk aki ya teman-teman ya. Nah, terus untuk ini untuk yang pin-pinnya sambung ke ground, terus ke maju mundurnya, terus ke low head-nya, kemudian ke on off-nya juga ada di sini ya teman-teman ya lah. Seperti ini. Dan ini untuk FC. Terus ada lagi juga yang RX71. Ini yang FC RX30 sama 71 ini sebenarnya hampir sama. Tapi yang RX30 ini 24 volt, untuk yang RX71 ini 12 volt. Nah, ini tuh kalau mau yang pakai voltasenya besar pakai yang ini 24 volt, kalau yang mau pakai voltasenya kecil bisa ke 12 volt yang RX7 ini ya. RX71. Nah, RX71 ini juga sama aja. Yang ini untuk ke setir, gearbox setir, dan ini untuk ke gearbox roda, dan ini untuk ke aki ya teman-teman. Untuk aki yang besar ini. Kemudian sama untuk yang 7 pin ini pasti ada on off-nya, ada ground-nya, ada maju mundurnya, ada low head-nya itu di sini semua ya. Nah, ini yang 7 pin, terus yang 7 pin lagi. Ini ada 7 pin ini yang FC. Untuk yang besar-besar ini yang FC ya. Ada juga yang FC kecil. Nanti kita terangin ya, yang FC kecil ini yang RX7 lah. RX7 ini bisa pakai RX23. Untuk RX7 sama RX23 ini sama ya teman-teman ya tuh. Untuk RX7 sama RX23 ini sama. Yang ini RX23, yang ini RX7. Nah, ini sama aja ya tuh. Sama aja. Kalau stok kita tidak ada RX7 berarti kita pakai RX23. Ini sama 12 volt tapi ini bukan FC. Untuk sama keterangannya yang 7 pin ini untuk gearbox setir. Ini untuk gearbox roda, ini untuk ke aki, dan ini untuk ke on off, terus saklar, maju mundurnya juga, terus ke low head-nya juga ada di sini, untuk ground juga ada di sini ya. Nah, seperti ini sama. Terus yang ini tadi RX23 ya. RX23 udah RX23. Terus ini juga sama. Tapi ini untuk yang 6 volt. Untuk yang 6 volt kita biasanya pakai RX89, 6 volt atau RX60. Biasanya ini tuh disebut RX60 atau juga disebut RX18. Yang 6 volt atau RX60. Nah, kan di-upgrade jadi RX89 yang 6 volt seperti ini jadi lebih besar. Dulu itu receiver RX60 itu kecil seperti ini ya. Tapi sekarang udah di-upgrade jadi besar jadi seperti ini. Dan ini kegunaannya juga sama. Pokoknya 7 pin itu juga sama ya kegunaannya. Ini untuk pokoknya yang di bagian sini itu mesti untuk ke gearbox setir, dan bagian sini itu untuk roda dan untuk on off. Untuk on off maksudnya untuk untuk ke aki ya teman-teman ya. Nah, terus untuk yang ini juga sama untuk ke on off, terus untuk ke saklar, gasinja, terus untuk ke low head. Nah, untuk yang RX7 pin, itu mesti ada on off-nya ya. Untuk yang di bawah 7 pin, kayak 2 pin itu nggak ada on off-nya. Jadi dia otomatis langsung nyala. Dan untuk yang 7 pin ini harus nyalakan mobilnya dulu. Harus ada on off-nya. Seperti itu. Dan ada juga untuk yang ini RX47 FC sama RX77 ya. Ini untuk yang RX tadi ya, yang 77 sama 47. Ini yang 12 volt FC ya. Nah, untuk yang soketnya ini kan ada soket 7 soket sama 7
7 pin sama 2 pin ya. Ini itu untuk ke lampu ya teman-teman. Ini sama untuk ke on off, terus untuk ke saklar maju mundur, dan ini untuk ke low hack juga. Dan ini untuk ke lampu. Untuk yang RX FC ini kita ada yang 47 sama 77 yang FC. Yang ini yang 12 volt ya teman-teman ya. Ini 12 volt. Nah, terus ada juga yang RX11 nih, RX11 nih. Ini RX11. RX11 itu juga sama 7 pin. Nah, untuk yang di sininya itu kan ada soketnya ada banyak. Ini untuk ke lampu, ini untuk ke odong. Biasanya di mobil mainan itu di tengah-tengahnya itu ada odong-odongnya kayak goyang-goyang ini. Nah, itu pakai ini. Nah, ini untuk yang receiver ini tuh ampernya juga ada bermacam-macam. Nah, untuk yang RX yang aku pegang ini, RX11 ini ada yang 15 ampere sampai 20 ampere. Nah, ada apa lagi RX yang 20 atau 15? Di sini kita juga ada RX yang 62 ya teman-teman ya. Ada RX 62 itu yang 2 soket. Sini teman-teman ya contohnya ya. Ya, itu RX62 itu juga 15 sampai 20 ampere. Dan juga RX23 ini 15 sampai 20 ampere. Terus ada lagi RX yang RX77 ini juga 15 sampai 20 ampere. Dan untuk yang receiver ini yang sedang ini yang RX19 ini 40 ampere ya teman-teman tuh. Yang ini 40 ampere. Dan untuk RX yang 71 ini yang besar ini 60 ampere ya teman-teman. Ampernya berbeda-beda. Tuh, seperti ini ya. Aku tunjukin. Nah, untuk yang ini 15 sampai 20, untuk yang ini 40 ampere, dan untuk yang ini 60 ampere seperti itu. Nah, sudah seperti itu. Ini juga ada RX receiver 10 pin ya teman-teman ya. Ini RX25 yang FC. Nah, ada juga RX yang 25 yang FC sama yang bukan FC ya. Ini seperti ini yang 12 volt. Ada juga yang RX 25 yang 6 volt. Ini yang 10 pin semua ya. Nah, ini tuh biasanya buat mobil mainan yang itu yang bisa goyang-goyang itu loh. Kayak bom kara bisa pakai receiver ini. Nah, ini kabelnya banyak, ini pin-pinnya banyak, ini gunanya untuk bom kara itu ya teman-teman ya. Ini ada yang 12 volt, ada juga yang 6 volt seperti ini. Dan ini untuk sama, yang ini itu. Pokoknya intinya yang besar-besar ini itu sama ya teman-teman ya. Untuk di setirnya, terus untuk di akinya, terus untuk di gearboxnya juga. Terus ini untuk nyambung kerangkanya ke lampu-lampunya ya. Seperti ini bisa pakai ini teman-teman ya. Nah, kita mau pairing dulu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, ini untuk rangkaiannya 7 pin. Udah aku pasangin ya teman-teman ya. Tuh, ini ada soket 7 pinnya, kelihatan enggak? Nah, ini soket 7 pinnya ya. Ini untuk setir, ini untuk gearbox roda, ini untuk gearbox setir ya teman-teman ya. Aku pasangin dulu untuk kita pairing yang RX dulu ya, yang RX 23. Cuman tolong tancepin. Sebentar kita pasangin dulu ya teman-teman ya. Kita pasang akinya dulu. Dan akinya jangan sampai kebalik ya teman-teman. Jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Hitam-hitam ya. Min sama plusnya jangan sampai kebalik. Kalau kalian bisa kebalik itu mengakibatkan ke receivernya itu bisa rusak ya teman-teman ya. Kita pasang dulu. Kita pairingnya pakai remote merah ini ya teman-teman ya. Kita pairingnya itu kita tekan. Nah, sampai lampunya kedap-kedip. Nah, ini kan udah kedap-kedip, baru nyalakan mobilnya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita coba maju mundurnya. Ini untuk maju, ini bisa kan? Nah, ini untuk mundur. Nah, kita coba gearbox setirnya. Gearboxnya bisa ya kanan, terus kiri. Nah, cara pairingnya itu seperti itu tadi. Tekan ini sampai lampu kedap-kedip, baru nyalakan mobilnya, nyalakan on off-nya atau nyalakan kontaknya ya. Jadi terus jangan sampai ininya kebalik ya. Pin plusnya hitam-hitam, merah-merah, jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu. Dan next kita mau pairing untuk yang sama. Untuk yang ini pun juga sama. Tekan sampai lampu berkedip lalu nyalakan mobilnya. Seperti itu nanti bisa jalan ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini juga bisa. Dan ini untuk yang receiver yang biasa. Terus untuk yang Welly FC seperti ini. Contohnya kayak 88. Terus ada yang 47. Kita juga ada RX yang 77 yang FC ya teman-teman ya.
RX 77 yang FC ini kita juga bisa ya teman-teman ya. Kita pakai remote yang putih ya teman-teman ya, putih yang FC. Cara pairingnya pun juga sama, tekan ini sampai lampu kedap-kedip baru nyalakan mobil. Untuk yang FC itu harus pakai remote yang warnanya merah putih. Di belakangnya sini sudah ada contohnya FC ya teman-teman ya. Tuh, kalau ini kan enggak ada. Ini contoh remote-nya sama, tapi ini untuk yang FC, ini untuk yang biasa. Untuk yang biasa bisa pakai ini juga atau pakai yang ini ya teman-teman ya. Nah, dan khusus yang FC aja pakai remote-nya cuma yang ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan sebenarnya ini remote yang warna hitam ini remote untuk receiver 6 volt ya teman-teman ya. Seperti contohnya 89. Dan kita juga ada yang lain ya teman-teman ya. Ini untuk receiver RX yang 6 volt teman-teman ya. Untuk remote RX yang warna hitam ini. Itu pairingnya juga sama aja teman-teman ya. Ditekan yang tengahnya ini sampai lampunya berkedip. Lalu kita nyalakan on off-nya. Sudah nyala on off-nya baru kita jalankan maju mundurnya atau setir kanan kirinya itu bisa ya teman-teman ya. Dan untuk di remote-nya ini juga ada speed. Kalau di manual ada low hack, kalau di remote kita ada speed ya. Ini untuk speednya ya teman-teman ya. Speed 1, speed 2, speed 3 ya. Untuk mengatur kecepatan ya teman-teman ya. Kita coba menambah kecepatan. Nah, kenceng kan? Terus kita coba speed 1. Nah, biar speednya cuma bisa maju aja ya teman-teman. Kalau mundur nggak bisa ya. Nah, ini maju. Terus aku tambahin lagi. Dia malah kenceng kan? Terus dia kembali lambat lagi. Kenceng. Nah, ini makin kenceng kan? Dengarkan suaranya kan? Nah, kita coba yang ini sendiri kan? Terus kita naikin speednya. Nah, speednya. Nah, ini juga ada. Ini juga ada speednya. Nah, ini juga untuk ada speednya juga ya. Untuk yang di rangkaian manual ada speed low hack. Untuk yang di remote juga ada speed ini ya teman-teman. Untuk speednya gimana kakak? Untuk speed ini kita jelaskan ya teman-teman. Kegunaan speed ini untuk mengatur lajunya kecepatan ya teman-teman ya. Untuk nomor 1 itu biasa, nomor 2 itu lebih cepat, dan nomor 3 itu sangat cepat ya teman-teman ya. Itu speed ini untuk melajunya kecepatan. Dan untuk P ini parkir ya teman-teman. Jadi kalau kalian pencet P itu otomatis mobil kalian nggak bisa maju atau nggak bisa gerak ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan untuk yang receiver 16 yang 6 volt ini itu kita pakai remote yang merah tombol biru ini ya teman-teman ya. Tapi di sini kita nggak ada rangkaiannya teman-teman ya. Kita nggak ada rangkaiannya. Jadi kita ini sama aja teman ya, fungsinya ini maju mundur. Kalau yang dua ini tuh cuman variasi ya teman-teman ya. Untuk kanan kirinya ini sebelah sini. Dan ini yang untuk maju mundurnya. Tapi kita di sini nggak ada, untuk rangkaiannya kita nggak ada ya teman-teman ya. Ini khusus untuk receiver yang RX 16 6 volt tadi, yang ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kali ini kita bakal menjelaskan tentang kerusakan receiver dan beban yang dapat ditampung oleh receiver ini ya teman-teman ya. Nah, untuk yang ini ada yang tanya, Kak bisa nggak pakai yang 550 2 gearbox untuk yang receiver kecil? Untuk yang receiver kecil ini kan ampernya kan cuma 15 sampai 20 aja ya. Kalau mau pakai yang gearbox besar cuma bisa dipakai 1. Untuk yang gearbox 550 ini cuma bisa ditampung beratnya 35 aja, 35 beban ya teman-teman ya. Dan untuk ampernya sendiri 15 sampai 20 ya receiver. Dan ini untuk maksimalnya 15 sampai 18 ya teman-teman ya. Nah, untuk 1 tapi kalau pakai 2 nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau pakai 2 gearbox maksimal beratnya itu ada 40 sampai 45 untuk yang gearbox ini, yang 2. Kalau pakai 2. Tapi kalau pakai 2 ini pakai receiver ini nggak bisa kakak. Nanti receivernya kita kalah. Dan untuk yang mau pakai 2 gearbox bisa pakai yang ini, yang bisa pakai gearbox yang 390 ini ya. Nah, gearbox 390 ini untuk 1 gearboxnya bebannya 25, dan untuk RPM-nya sendiri sampai 20 aja ya teman-teman ya. Kalau 2 bisa pakai 20 RPM, 20.000 RPM ya teman-teman ya. 20.000 RPM 12 volt 20.000 RPM. Jadi pakai 2. Itu kalau pakai 2 beratnya adalah 30
30 kilo sampai 35 kilo ya teman-teman. Kalau pakai satu beratnya cuma 25 karena ampernya ini 15 sampai 20 aja seperti itu. Kalau teman-teman mau pakai gearbox 2 untuk yang 550, teman-teman bisa pakai gearbox yang receiver yang ini. Nah, receiver yang RX19 ini ampernya itu 40 ampere ya teman-teman ya. 40 ampere ini bisa pakai 2 gearbox. Tapi gearboxnya itu 550, maksimalnya sampai 18 sama 12 seperti itu. Ya aku lagi ya teman-teman ya, untuk berat yang beban beratnya bisa kalau satu 35 kilo ya teman-teman ya. Ya, kalau dua 40 sampai 45 karena ampernya ini cuma 40 ampere aja teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kalau pakai ini ya receivernya 60 ampere. 60 ampere itu bisa pakai ini dua, bisa nggak bisa. Tapi RPM-nya juga harus disesuaikan. Maksimal berarti 23 sampai 30 aja ya. Itu untuk gearbox yang 550 ya teman-teman ya. Kita bisa pakai receiver yang ini yang 60 ampere. Bisa pakai receiver yang 60 ampere, itu kita pakai gearbox 550, pakai 2 itu bisa ya teman-teman ya. Itu RPM-nya kalian juga harus menyesuaikan. Itu pakai RPM yang 23.000 RPM atau yang 30.000 RPM ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, kali ini kita lanjut bahas persamaan receiver Wely RX ya teman-teman ya. Itu bisa langsung dijelaskan Kak? Nah, untuk receiver yang RX11 sama RX13 ya, ini tuh kan ada receiver RX11 sama 13 itu sebenarnya sama. Cuma yang 13 itu kita tidak ada ya teman-teman ya. Kalau mau tahu bentuknya receivernya RX13 itu ada di sini ya. Nanti ada di bawah sini, ada tunjukkan gambarnya. Nah, seperti itu. Dan untuk next, untuk yang RX23 sama RX7, RX23 sama RX7 ini juga ada gandengannya yaitu RX18. Nah, untuk RX18 atau banyak yang cari RX18 ada nggak Kak? Kita sarankan yang RX7 atau yang RX23, ini sama ya. Untuk yang RX18 itu nanti kita tayangkan di sini ya untuk gambar receivernya ya. Nah ini tuh sama antara 18 7 sama 23 ya teman-teman ya. Di sini cuma adanya 23 sama 7. Nah, untuk yang receiver ini yang receiver dipakai untuk bongkar. Itu sama ya sebenarnya ya. Ya, ini 6 volt FC sama 6 volt yang biasa. Tuh, ini sama-sama 25, sama-sama 25 ya teman-teman ya. Sama-sama 25. Sama ini juga, ini yang 6 volt, ini yang 12 volt, ini yang 6 volt. Ini FC, ini yang biasa ya teman-teman ya. Nah, persamanya seperti itu. Terus juga ada lagi ini RX47 sama RX77. Nah, ini cuma ada 2 ya. Sama ini sebenarnya. Kak, ada nggak RX77? Kak, aku pesan RX77 kok dikirim RX47? Sebenarnya sama aja ya teman-teman ya, sama aja kok. Nah, untuk RX77 sama 47 ini sama aja seperti ini. Nah, itu bersama receivernya seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk ini ada yang tanya, Kak RX60, RX18 ada nggak Kak? RX60 itu bisa pakai ini ya teman-teman ya. 89. RX60 itu bisa pakai 89 ini ya teman-teman ya. Ya, ini yang 12 volt ya teman-teman ya. Untuk RX yang 89 itu kita yang 6 volt ya teman-teman ya. RX 6 volt. Ini ya teman-teman. Atau RX60 ya receivernya. Ini receivernya. Untuk RX60 itu bentuknya seperti ini, kecil seperti ini ya. Dan terus sama pabriknya itu di-upgrade jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu persamaannya. Kak, aku pesan receiver ini, seperti ini kok dikirimnya ini. Sama Kak, lebih awetan yang ini malahan daripada yang ini. Nah, seperti itu ya Kak ya. Untuk receiver RX 6 volt. Nah, seperti ini, 7 pin. Udah. Kali ini kita lanjut ke sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Balik lagi sama kita. Ada yang tanya nih Kak, kenapa ya Kak dinamoku sering gosong? Itu kenapa ya Kak? Kalau biasanya dinamo sering gosong itu biasanya itu kelebihan beban seperti itu, atau nggak naik di tanjakan seperti itu. Biasanya kan dinamo gosong itu memang seperti itu Kakak, kelebihan beban, terus ya dinamonya udah mulai soak seperti itu.
Nah, jadi seperti itu kak ya. Kalau kendala dinamoku sering gosong, itu ya seperti itu kak. Biasanya itu kelebihan beban ya kak ya. Kan biasanya beban yang dipakai itu kan antara antara 15 sampai 25 seperti itu. Terus itu lebih dari itu bisa ngerusak gearbox juga. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi kak. Kak, gimana cara cek yang rusak nggak bisa nyala musiknya? Gimana cara ngecek rusak nggak bisa nyala musiknya itu di MP3-nya kakak. Di MP3-nya itu biasanya juga bermasalah ya. Untuk MP3-nya itu biasanya ada yang kabelnya yang kosong atau enggak receivernya apa di MP3-nya itu rusak, bisa seperti itu. Kalau nggak bisa nyala musiknya itu di MP3-nya. Kalau nggak gitu MP3 masih normal tapi nggak mau ada bunyi, nggak bunyi, itu biasanya di speakernya seperti itu. Ini ada yang tanya lagi nih kak. Saya awalnya pakai JR, mau ganti ke Willy RX. Bisa kakak? Kalau bukan 7 pin atau soketnya beda, apakah bisa? Bisa kakak, sebenarnya itu bisa. Kita harus ngakalin sendiri jalur-jalurnya. Seperti kayak 7 pin ke 8 pin kan. Itu ngakalin sendiri jalur-jalurnya, ke goyangnya, ke groundnya, terus ke loeknya. Kita ngakalin sendiri seperti itu. Nanti kalau kurang jelas juga ada di link kusertakan nanti ya di next YouTube berikutnya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kak, caranya gimana yang bermasalah kalau nggak bisa maju mundur? Lah kalau nggak bisa maju mundur itu biasanya cek itu tuasnya atau saklarnya ya teman-teman. Saklar maju mundur atau tuasnya bisa dicek. Kalau nggak gitu receivernya. Tapi biasanya nggak ke receivernya sih, ke tuasnya ini sih, karena sering dipakai maju mundur gitu. Kalau nggak gitu di gasinjaknya juga bisa pengaruh juga karena sering kepencet terus, sering kayak lecet gitu kan. Nah kalau nggak bisa maju mundur itu biasanya itu di saklar maju mundurnya atau di tuas maju mundurnya ini ya teman-teman ya. Karena sering dipakai maju mundur gini kan jadi ininya kan lecet bawahnya sini. Terus atau nggak gitu di gasinjaknya, mungkin gasinjaknya juga sama sering apa dipencet gini jadi sering lecet kan, jadi seperti itu bisa dicek itunya. Nggak semua tuh ke receiver ya kak ya. Jadi untuk yang tanya tadi kendala kenapa nggak bisa maju mundur, itu kalian bisa cek ke saklar maju mundurnya atau tuas maju mundur kalian ya teman-teman. Dan yang seperti yang tadi masnya bilang itu juga bisa di pedal gas injaknya teman-teman. Jadi cek ya teman-teman ya, dicek dulu saklarnya masih berfungsi dengan baik atau tidak, saklar maju mundurnya, tuasnya juga bisa, atau teman-teman bisa juga cek di pedalnya. Itu kita juga nggak semua itu masalah tentang receivernya yang rusak ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kita ada pertanyaan lagi. Kak, mobil aki saya matian, kenapa ya? Sering mati-matian, kenapa ya? Kalau sering matian itu biasanya dicek di apa akinya ya kakak ya. Mungkin akinya sudah lemah ampernya, walaupun kak tapi kok masih nyala ya lampu-lampunya ya. Tapi nggak bisa jalan ya, yaitu ampernya habis ya teman-teman ya. Kalau lampu-lampu itu menyalakan ke voltasenya aja seperti itu. Jadi coba cek akinya dulu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalian itu bisa cek akinya dulu untuk kendala yang tadi ya teman-teman ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya teman-teman ya. Ini ada yang tanya nih kak. Kenapa kok gearbox saya lemah ya kak? Kalau gearbox lemah itu biasanya juga sama sih. Kalau ditanjakan nggak bisa naik itu kayak karena kebakar gearboxnya. Juga sama kelebihan beban juga bisa ya. Sering lemah kenapa? Karena itu sering kelebihan beban, juga bisa ngerusak gearboxnya juga, atau bisa ngerusak dinamonya gosong seperti itu. Dan juga nanti kalau kan dinamo 550 ini kan sama-sama besi ya kakak ya, sama-sama besi. Itu biasanya sering nempel ke sininya besinya itu, jadi jangan sampai nempel ke sini besi antar besi lainnya. Ini ya, tuh biasanya itu nempel ya. Ini tuh nempel ke sini juga pengaruh, itu bisa ngerusak dinamonya juga seperti itu kak. Untuk yang tadi kakaknya ada yang tanya, kak gearbox setir saya nggak bisa belok ke kanan dan ke kiri, kenapa kak ya? Nah kalau nggak bisa belok ke kanan ke kiri, coba kalau pakai remote sama nggak seperti itu. Kalau pakai remote
sama, nggak bisa belok kanan kiri, itu berarti dinamonya. Tapi kalau pakai remote bisa belok kanan kiri, itu biasanya di dalam gearboxnya itu ada aus ya, kayak terkikis gitu antara larder-lardernya itu, jadi nggak bisa belok kanan kiri. Atau kalau nggak gitu juga sama, kabelnya itu ada yang nempel, kabel kabel apa, kabel ininya ya teman-teman ya, kabel gearboxnya itu kayak ada yang terkelupas terus nempel, nggak bisa belok, itu juga terpengaruh juga seperti itu. Nah, Ini kita ada pertanyaan terakhir Kak ya. ya. Ada pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan, kenapa remote saya nggak bisa connect padahal sudah ganti baterai? Kalau remote nggak bisa connect itu coba manual bisa atau enggak. Kalau manualnya bisa berarti itu ada di remote-nya. Kalau manualnya nggak bisa itu berarti ada di receiver-nya. Nah, seperti itu. Nanti di next YouTube kita yang berikutnya kita akan bahas seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu tadi kita sudah menjelaskan sesi tanya jawab, dan kali ini kita akhiri dulu ya teman-teman video kita kali ini. Nanti kita next di video kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita akan bahas kita akan bahas RX, terus kita akan bahas HH berikutnya teman-teman. Jadi jangan lupa share atau subscribe, jangan lupa komen. Kalau mau tanya ada nanti, kalau mau servis bisa langsung datang ke toko, nanti alamatnya di bawah sini ya teman-teman ya. Nah, alamatnya di bawah sini, toko kita ada di mana. Kalau mau servis bisa langsung datang ke toko, nanti bisa dapat diskon 10% ya teman-teman ya. Nah, untuk live ini kita sampai sini aja teman-teman ya. Kalau mau tanya bisa langsung komen-komen di bawah atau bisa langsung chat ke admin kami ya teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk kita berdua dari video ini kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.